Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Azahra Salsabila, mahasiswa PPG calon guru gelombang 2 tahun 2024 Universitas Muhammadiyah Purwokerto akan menjelaskan perjalanan pendidikan Indonesia, elemen demonstrasi konseptual, mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Perjalanan pendidikan di Indonesia terbagi menjadi dua fase, yaitu fase sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Pendidikan zaman kolonial. Sistem pendidikan zaman kolonial digunakan sebagai alat untuk melakukan kolonisasi di Indonesia. Kurikulum pun masih sederhana, yaitu menulis, membaca, dan menghitung. Itu pun hanya dikhususkan untuk calon pegawai dan rakyat biasa yang nantinya akan bekerja untuk Belanda. Jadi pendidikan di zaman ini orang maju hanya orang-orang tertentu. Kemudian pendidikan sebelum kemerdekaan pada tahun 1845 berdiri sekolah yang dikhususkan untuk calon pegawai atau golongan menengah yang disebut dengan Bumi Putra. Selanjutnya pada tahun 1908 berdirilah organisasi Budi Utomo. Selanjutnya 3 Juli 1922 Ki Hajar Dewantara mendirikan sekolah Taman Siswa. Perjalanan pendidikan Indonesia tidak lepas dari peran tokoh-tokoh pendidikan. Ada banyak tokoh pendidikan, diantaranya yang pertama adalah Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir pada 2 Mei tahun 1889 di Yogyakarta. Maka diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara merupakan tokoh pembaharu perjalanan pendidikan di Indonesia. Berdirinya Taman Siswa merupakan visi misi dan tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara untuk memerdekakan bangsanya dari sistem pendidikan kolonial, serta memberikan kesempatan dan hak pendidikan yang sama bagi para pribumi jelata Indonesia seperti yang dimiliki oleh para priai atau orang-orang Belanda. Selanjutnya adalah tokoh perempuan. Di sini adalah Raden Ayu Adipati Kartini atau Raden Ajeng Kartini yang lahir pada tanggal 21 April 1879 di Rembang, maka diperingati sebagai Hari Kartini. R.A. Kartini merupakan salah satu tokoh pembaharu pendidikan dalam hal penyetaraan gender antara perempuan dan laki-laki. Hal ini karena pendidikan salah satu langkah menuju peradaban maju, maka laki-laki dan perempuan saling bekerja sama untuk membangun bangsa. Selanjutnya adalah pendidikan setelah kemerdekaan. Pendidikan setelah kemerdekaan mengalami berbagai revolusi dan perbaikan terutama pada kurikulum yang digunakan dan terhadap SDM atau tenaga pendidik. Hal ini diwujudkan untuk mewujudkan tujuan bangsa Indonesia. Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara sejatinya memberikan kebebasan pada individu untuk mengatur diri sendiri, bertumbuh dan berkembang sesuai kodrat secara lahiriah dan batiniah. Prinsip tersebut sesuai dengan esensi dari kurikulum Merdeka Belajar saat ini, yaitu kebebasan berpikir yang ditunjukkan oleh guru, sehingga mendorong terbentuknya karakter jiwa merdeka melalui eksplorasi pengetahuan dari lingkungan. Selanjutnya adalah pendidikan abad 21. Difokuskan pada kemampuan siswa dalam berpikir kritis, pemecahan masalah, kecakapan komunikasi, serta kolaborasi ataupun bekerja sama. Pada abad ini diharapkan pendidikan Indonesia berada pada generasi emas. Kurikulum yang diterapkan saat ini adalah kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka Belajar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpusat pada siswa dan menghargai kebebasan dalam belajar. Selain memberikan materi, guru
juga harus berperan sebagai pendidik moral. Dalam ajaran Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah upaya untuk memanusiakan manusia, di mana aspek moral sangat penting sebagai fondasi bagi pembentukan pribadi yang berintegritas. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.